Shalom saudara, kembali lagi di channel saya Pak Saeri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang hamba Tuhan. Beliau bernama siapa? Rizky Tamboto. Ya, Rizky Tamboto. Beliau akan menceritakan sebagian kisah hidupnya sebagaimana dahulu dia belum mengenal Kristus. Langsung saja kita beri waktu kepada hambanya Rizky Tamboto. Ya, hambanya. Boleh tahu sekarang aktivitas hambanya sekarang ini lagi ngapain, kerja atau apa, atau udah mau nikah gitu loh ya? Oh, kebetulan sih saya bekerja sambil kuliah sambil pelayanan juga. Wah, sambil pelayanan. Boleh dong hambanya ceritain kisah hidupnya dulu sebelum pelayanan, sebelum kenal Kristus tuh bagaimana gitu loh ya? Oke, jadi kalau mau diceritain sih cukup panjang ya. Jadi Ya. 2013 saya merantau ke Jakarta. Di situ banyak sekali tantangan, dari tinggal sama orang tua karena ingin hidup sendiri, ingin bebas. Sebenarnya bukan dalam arti ingin mandiri, tapi ingin dalam keadaan bebas. 2013 dari Manado ke Jakarta, tinggal sama orang tua. Dan di 2013 pun itu saya pisah dari orang tua, bukan karena ingin mandiri saya lagi, tapi ingin hidup bebas. Alright. Waktu di Manado saya ya tidak senakal ketika saya pindah ke Jakarta. Saya paling kenal namanya minuman, namanya miras. Kalau orang Manado tahu yang namanya cap tikus, ya seperti itu. Orang Medan bilang tua. Ya kan. Ya jadi kalau Manado bilang cap tikus ya kalau tapi enggak yang sampai namanya dugem enggak ya? Enggak. Jadi lebih ke kenakalan remaja, di mana yang lebih ke minum-minum, pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan jago, tapi sebenarnya enggak gitu. Terus pindah ke Jakarta bukan hanya minum-minum saja, tapi lebih daripada itu. Pertama kali saya nakal itu di Jakarta tahun 2014 itu udah mulai kerja, tapi di 2014 itu saya mulai diajak teman ke salah satu diskotik di Jakarta. Pada saat itu mereka bilang kalau itu cuma buat have fun gitu. Have fun. Pertama kali ya udah saya nolak gitu kan. Saya nolak karena yang saya tahu itu adalah narkoba. Saya nolak, tapi lama kelamaan saya ditaruh dalam satu minuman, dicobain di situ. Dan pas minum itu ada suatu rasa yang wah kok ini apa ya gitu. Enak gitu. Asik. Ya, namanya dosa pasti asik. Asik Kan? ya. Kalau nggak enak bukan dosa namanya. Di situ asik gitu kan. Tapi pas itu saya mulai tahu itu namanya narkoba. Di saat itu saya buat statement kalau saya nggak diajak saya nggak akan pergi. Tunggu diajak orang baru saya akan pergi. Oke. Ya, karena pada itu ya lumayan mahal untuk membeli narkoba jenis ekstasi. Ingat, mahal. Kalau saya nggak diajak, saya nggak pergi. Tapi lama kelamaan di tahun 2015, bukan saya nggak diajak, saya nggak pergi, malah kebalikannya. Nah, yang ngajak. Saya ngajak orang gitu kan. Iya. Lebih dalam, lebih terjerumus. Bukannya saya yang diajak saya nggak pergi, malah saya yang ngajak orang gitu. Jadi kehidupan saya, gaji saya sebulan saya habisi dalam waktu semalam, dan pada saat itu saya pun tahu duit saya habis. Besok paginya saya bilang, oke, gue yakin Tuhan pelihara gue dalam keadaan sempurna, gitu kan, dalam keadaan berdosa, lagi memakai narkoba, dan gue masih bilang kalau misalkan Tuhan masih pelihara gue dalam sebulan. Jadi ya ketika di 2015 pun itu saya naik, bukan lagi ke ekstasi, tapi kenal namanya sabu. Dikenal sama orang namanya sabu, tagihan saya pakai sabu ekstasi. Pernah saya di tempat dugem 3 hari 3 malam nggak pulang, saya terjerumus di situ 3 hari 3 malam nggak pulang. Terus lama kelamaan saya kenal yang namanya kokain, saya kenal namanya ganja, semua jenis ekstrak, semua jenis narkoba udah pernah saya pakai. Jadi saya
saya main di tempat dugem yang di daerah kota. Saya nggak mau dugem kalau nggak ada dunia, karena pada saat itu saya terjerumus di dunia narkoba. Saya kenal dunia malam. Saya malah di tahun 2015 bukan hanya pakai narkoba, saya pakai yang namanya susu. Untuk apa? Hanya untuk kepuasan semata, agar dilihat orang ini menarik. Hanya untuk apa? Puasin nafsu saya semata. Saya kenal yang namanya susu di situ. Saya pakai, saya bahkan cari orang-orang pintar untuk dilihat orang-orang bahwa kalau saya ke sana saya akan dikasih ekstasi secara gratis. Dan di tahun 2016 di situ saya mengenal seorang wanita berbeda keyakinan. Bahkan saya pernah tinggal setempat tinggal sekosan di situ. Saya jadi lebih parah banget di situ. Saya bahkan tidak memperhatikan orang tua saya. Saya bahkan pernah hati titik orang tua saya minta saya makan, saya pernah banget, saya tidak pernah memberikan makan karena keterikatan itu. Sampai akhirnya di situ kenal perempuan itu bukan lebih baik tapi lebih menjadi-jadi. Tiga kali dalam satu minggu saya bisa menggunakan sabu, bahkan saya melakukan seks di luar nikah. Pokoknya menjadi orang yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan. Bahkan saya ke gereja, tapi malamnya saya harus dari dugem. Habis dari dugem, minggunya ke gereja, minta ampun sama Tuhan, selanjutnya berbuat dosa lagi. Kayak orang yang tidak mempunyai Tuhan, hanya tahu Tuhan tapi tidak tinggal. Nah, awal pertobatan saya sebenarnya terletak di ketika mantan saya itu hamil. Iya, hamil, dan saya juga hampir mualaf pada saat itu. Hampir beda keyakinan, karena dibilang kalau misalkan kamu tidak punya keyakinan, anak ini akan dibunuh gitu. Dia akan bunuh diri. Pada saat itu gue mikir gini, kalau misalkan dia bunuh diri, dosa gue double. Sudah. Ya kan, intimidasi masuk. Ya udah, keyakinan. Tapi ya pada saat gue bilang oke, gue ikut agama, di situ langsung ada rasa ingin bertobat yang besar. Tuhan minta maaf kalau melakukan kesalahan yang sangat fatal. Gue yakin cuma Tuhan yang bisa dikasih. Tuhan yang bisa. Itu gue dari sebelumnya gue belum pernah doa. Pada saat itu gue doa, dan situ gue nangis 3 hari. Gue nangis, gue berbalik sama Tuhan, gue nangis, Tuhan tolong maafkan. Di saat itu baru Tuhan bekerja. Tapi pada akhirnya mantan gue itu udah aborsi duluan karena keputusan saya tidak mau pindah agama. Dan sebelum itu tuh kita udah pergi ke rumahnya yang di Bogor. Kita udah bilang kalau misalkan gue mau pindah agama untuk nikah dia ini, tapi pada akhirnya Tuhan berkehendak lain, kita nggak jadi nikah. Dan gue ada keberanian bilang gue nggak mau, bilang ke dia. Di situ gue ada keberanian, di situ kita berantem, dari situ baru anaknya diaborsi. Dan di situ yang buat gue semakin cinta sama Tuhan sebenarnya ketika mantan gue ini yang bukan Muslim berbalik mencintai Yesus. Itu gue mulai mendapatkan suatu dimana yang wow, ternyata di saat gue keadaan lemah, keadaan gue terpuruk, gue melihat kuasa Tuhan. Right. Dari situ gue mulai semangat mencintai Tuhan. Yang sebelumnya wanita ini tuh benar-benar ya keagamannya kuat, Islamnya kuat banget, kuat banget lah, Islamnya kuat banget. Dan pada saat itulah gue lihat kuasa Tuhan, di mana hati yang keras Tuhan bisa ubahkan di situ. Dan pada saat itu gue semakin cinta mati-matian sama Tuhan. Gue melihat bahwa seharusnya gue yang terjerumus, tapi ternyata gue yang dibawa Tuhan, atau dia yang dibawa Tuhan untuk Tuhan lebih dekat, lebih cinta Tuhan. Di situ yang gue bilang
wow, benar-benar Tuhan nyata berperkara dalam hidup gue. Nah, tapi teman-teman, itu udah jadi mantan gue teman-teman. Ternyata sekalipun Tuhan udah berperkara seperti itu, belum tentu juga itu dari Tuhan. Masih banyak proses yang membuat gue jatuh cinta sama Tuhan dari situ dan puji Tuhan lewat kejadian itu, gue sadar bahwa Tuhan itu benar-benar nyata, dan gue sadar bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dimana gue yang dulunya seorang yang sampah, kalau gue bilang segala jenis kejahatan udah pernah gue lakuin, seks bebas udah pernah, sampai yang hampir menjadi seorang yang mualaf. Tapi puji Tuhan itu gak terjadi, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Dia bisa mengubah hati seseorang. Dan kalau misalkan bisa ada sampai saat ini, ya itu semua karena anugerah Tuhan. Ya itu sih sedikit kesaksian dari kehidupan gue, gimana sampai gue bisa cinta Tuhan. Wow, saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita udah mendengar kesaksian dari hambanya Rizky Tamboto. Dulu kehidupannya begitu rusak dan tidak begitu berharga, tidak ada nilai dan tidak ada sesuatu yang dibanggakan dalam kehidupannya. Tetapi saat ini hambanya, yaitu Rizky Tamboto, saat ini sudah bertobat, berubah menjadi pribadi yang mencintai Kristus sungguh-sungguh. Bahkan sekarang saat ini masuk sekolah teologi, pengen jadi pendeta ya hambanya ya? Iya, betul. Waduh, dulu dia tukang ngajak orang ke diskotik, sekarang dia diubahkan Tuhan, mengubah untuk mengajak orang untuk datang sama Kristus. Luar biasa perbuatan Tuhan. Tuhan bisa mengubah sampah, ya. Sekalipun Anda tidak berguna kelihatannya di mata orang, tapi waktu hidup Anda ada di tangan Tuhan yang maha kreatif, maha kuat. Tuhan bisa mengubahkannya menjadi suatu kejutan bagi banyak orang. Saudara, dari kesaksian hambanya Rizky Tamboto, kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan bahwa Kristus Yesus Tuhan kita benar-benar hidup, benar-benar nyata, dan Dia sanggup mengubahkan apapun masalah hidup saudara sekarang saat ini. Mungkin keluarga saudara ada yang belum bertobat, masih kehidupan seks bebas, makin narkoba. Ingat, Tuhan bisa mengubahkan kehidupannya. Biarlah melalui kesaksian ini kita boleh diberkati, dan doa kami dari tempat ini, saudara juga mengalami hal yang sama, keluarga saudara dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian dari video kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita dari saya Erik Christian dan bersama hambanya Rizky Tamboto. kami ucapkan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.